kita berdoa terlebih dahulu gitu ya. Siapa di sini KM-nya? Oci! Boleh, Deoci. Tunjuk, Bu. Boleh mungkin doa gitu ya. Sebelum kita belajar, mari berdoa bersama. Semoga dengan berdoa tadi kita lebih fokus gitu ya dalam belajarnya. Amin. Nah, sebelum ke materi, kita di kelas ini siapa yang hadir? Silvi. Kenapa? Bos. Bolos? Oci hari. Siapa lagi yang hadir? Esther. Esther pergi kemarin lagi. Jadi ini pada izin sama pada bolos. Iya. Udah pantut gitu ya anak-anak. Oke, nah ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Nah, sebelum ke materi, Ibu mau ngetes semangat kalian dulu nih. Apakah kalian udah siap belum buat belajar gitu ya? Kita cek semangat dulu ya. Dan gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, se, aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Oke, kelihatannya udah pada semangat gitu walaupun menjalani kelas pada siang hari ini gitu yang sangat menyenangkan. Lanjut, Ibu ingin menyampaikan tujuan belajar dulu di sini. Yang pertama itu ada menganalisis ciri-ciri berbagai bangun datar berdasar sisi, sudut, dan luas garis melalui pengamatan dan pengukuran. Yang kedua, siswa dapat menentukan jumlah sisi dan sudut suatu bangun datar yang diberikan, lalu menuliskan hasilnya. Yang ketiga, mengevaluasi kesamaan dan perbedaan antar bangun datar melalui diskusi dan pembuktian dengan media sosial. Oke, sebelum itu kan di minggu lalu kalian udah belajar tuh tentang macam-macam bangun datar. Masih ingat nggak bangun datar itu apa? Segitiga. Ya. Bangun yang dua dimensi. Betul, bangun yang dua dimensi. Nah, bangun datar itu bentuk dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Nah, memiliki panjang dan lebar tapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Nah, ini contoh beberapa nih, ada persegi, segitiga, dan segi panjang. Lanjut, di sini kan tadi bangun datar. Di sini kira-kira ada apa aja sih bangun datar di ruangan ini? Coba. Segi panjang. Segi panjang. Ya, terus apa lagi? Segi kaca. Tuh, ternyata banyak gitu ya di ruangan ini yang memang masuk ke dalam bangun datar. Nah, lanjut. Kenapa sih kita harus mempelajari ciri-ciri bangun datar? Biar tahu perbedaan itu. Biar kita lebih lebih mengenali gitu ya benda-benda di sekitar kita. Kan tadi di sekitar kita tuh banyak bangun-bangun datar gitu, terus menjadi dasar untuk menghitung luas dan keliling serta sebagai landasan untuk memahami konsep geometri yang lebih kompleks gitu. Jadi sangat penting gitu ya biar kita menghitung luas dan keliling untuk yang lebih lanjutnya gitu. Lanjut, nah di sini punya video pembelajaran, nanti kalian simak dulu ya. Dan, dan nanti
datar dari video ini tuh ada apa aja gitu. Ini adalah benda yang berbentuk lingkaran. Bab segi. Segi memiliki empat sisi yang sama panjangnya. Yuk coba buat persegi. Tak, buat empat sudut dan empat sisi yang sama panjangnya. Persegi panjang. Memiliki tiga sisi garis lurus dan tiga titik sudut. Kalau yang ini apa ya? Jangan sebut lingkaran ya. Ini namanya oval. Oke, kan tadi udah menyimak gitu ya. Tadi tuh ada bangun apa aja tuh di situ? Ternyata ada banyak juga ada kisah tadi ternyata ya banyak selain bangun datar berbentuk benda atau juga berbentuk makanan ya. Nah, sebentar ya. Nah, lanjut. Di sini ada bagian-bagian dari bangun datar. Nah, ada 5 gitu ya. Yang pertama ada sisi, sudut, titik sudut, dan diagonal. Nah, Ibu mau nunjukin dia pelajarannya. Coba ini ada apa? Dari bangun datar. Yang pertama itu ada sisi. Nah, sisi itu garis lurus yang membatasi bangun datar. Nah, dari sisi jatuh yang mana sih? Ya, ini ya. 1, 2, 3, 4. Terus ada sudut. Nah, itu ruang yang terbentuk dari dua sisi yang berpotongan pada titik sudutnya. Nah, ini ya sudutnya di sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Terus untuk titik sudut, nah itu titik pertemuan dua garis atau lebih yang membentuk sudut. Jadi yang di pojok ini ya yang 1, 2, 3, 4. Nah, kalau diagonal itu ruas garis yang menghubungkan dua sudut yang tidak bersebelahan dalam sebuah poligon. Jadi dua garis yang menghubungkan dua sudut tidak bersebelahan, jadi berseberangan garis 1, 2. Kalau bersebelahan itu dinamakan sisi gitu ya. Dapat dipahami? Oke, lanjut. Di sini ada sudut. Yang pertama ada sudut apa? Kedua, tiga, sudut sumpul ini terdiri dari lebih dari 90 derajat. Kalau sudut lancip, kalau siku-siku, ya. Nah, coba dari antara persegi dan belah ketupat, apakah punya persamaan atau perbedaan? Kan punya sama-sama punya manusia. Terus apa yang membedainnya? Sudutnya. Iya, kalau persegi itu sudutnya sama-sama 90. Kalau belah ketupat terdiri dari sudut tumpul dan sudut lancip. Nah, macam-macam bangun datar itu ada 8 ya tadi sudah disebutkan juga. Nah, di sini ada ciri-ciri bangun datarnya. Yang pertama,
ada persegi, memiliki 4 sisi, terus ya kedua 2 diagonal, yang ketiga sudutnya sama besar, itu segi 10. Terus kalau persegi panjang tuh sama, terus hampir mirip dengan persegi gitu ya. Nah ini tuh bersama-sama memiliki 4 sisi, 4 sudut dan memiliki diagonal, tapi tidak selalu tegak lurus gitu. Jadi membagi 2 sama panjang. Terus lanjut ke segitiga. Nah segitiga ini memiliki 3 sisi, 3 sudut dan tidak mempunyai diagonal dan mempunyai jenis juga ya. Di sini ada 3. Ada apa aja segitiga? Sama kaki dan siku-siku. Nah kalau jajar genjang sama-sama mempunyai 4 sisi, 4 sudut dan diagonal, tapi tidak saling berpotongan. Ini mau lihat. Nah, karena tadi kan udah menyimak gitu ya tentang ciri-ciri dari setiap bangun dasarnya. Nah, kita nyanyi dulu gitu ya. Di sini ada lagu bangun dasar, tapi nggak pakai lagu. Tapi kalian udah apa karena ada beca. Apa? Ya, kita nyanyi dulu. Sambil berdiri boleh? Boleh. Ya. Ayo. Ya, 1. Udah siap? Siap. 1, 2, 3. Ayo kita belajar ciri-ciri pemdakan segitiga, segi 4, juga persegi panjang, terdapat sisi sudut dan juga titik sudut. Mari bersama belajar bangun datar. Nah, karena tadi udah semuanya membahas itu. Nah, sekarang ibu mau kalian berkelompok, oke? Dibagi 4 kelompok ya. Yang ini 1, 2, 3, 4, oke? Kelompok 1. Ya. Pak. Nah, coba pertamanya. Udah Ibu. Ya. Nah, kalau udah boleh langsung presentasi perwakilan satu-satu ya. Nah, jadi kalian posisinya kelompok 1 isi nomor 1, kelompok 2 isi nomor 2, kelompok 3 isi nomor 3 dan kelompok 4 isi nomor 4. Oke? Oke, boleh maju. Ya. Dari kelompok 1 dulu. Oke, di sini ada bangun datar persegi dengan juga sisinya yaitu 4. Panjang sisinya itu semua sisi sama panjang, lalu besar sudutnya 90 derajat. Persamaan dan perbedaan dengan bangun lain, persamaannya yaitu sama-sama mempunyai 4 sisi. Lalu seperti persegi panjang. Nah, kalau perbedaannya itu semua sisinya itu sama panjang, tidak seperti persegi panjang dan jajar genjang. Coba berjawab dulu dong buat teman-teman di depan. Boleh duduk kembali. Boleh ya. Lanjut. Karena kan tadi
udah berdiskusi, udah presentasi. Nah sekarang Ibu mau bagian tebak evaluasi. Nah ini ada 10 soal gitu ya per ini videonya, nanti kalian langsung isi aja gitu ya. Tujuannya untuk mengetahui gitu sejauh mana kalian memahami pembelajaran pada hari ini, oke? Oke, karena bukan sudah melihat gitu ya dari hasil evaluasi penilaiannya. Nah, tadi itu ternyata ada yang nilainya mencukupi dan ada yang masih di bawah KKM. Maka dari itu Ibu ngadain ada pengayaan dan remedial. Nah, kalau pengayaan itu untuk yang nilainya sudah memenuhi gitu ya di atas KKM. Yang pertama menggunakan alat peraga, yang kedua latihan mengenali dan membandingkan sisi serta sudut dari gambar data, dan yang terakhir nanti dipresentasikan pada pertemuan berikutnya, oke? Terus untuk remedial, nah, yang tadi remedial itu nanti membuat katalog atau buku mini bangun dasar di sekitarku. Jadi berisi foto benda nyata, misalnya meja, ubin, jam. Nah selain foto benda nyata itu boleh gitu ya, yang lain juga asal bangun dasar gitu. Nanti kalian juga menuliskan ciri dan bentuk bangun dasarnya. Terus harus menyebutkan ciri bangun dasar dengan benar gitu ya. Nah, Ibu mau nanya nih, hal baru apa yang kalian pelajari hari ini? Terus ada apa lagi? Ya, tadi ada struktur juga ya. Terus bangun dasar mana yang kalian sulit bedakan? Sama apa? Yang kesulitan kita di pertemuan berikutnya kita ulas kembali gitu ya, biar kalian lebih memahami. Oke, lanjut. Bagaimana kalian tahu bentuknya hanya dari sisi dan sudut? Gimana tuh? Membandingkan besar sudutnya. Betul, karena tadi udah belajar tentang ciri-cirinya ya, jadi lebih tahu gitu kan. Nah, siapa yang membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, dari setiap bangun datar itu memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari bentuk lainnya. Ciri tersebut dapat dilihat dari jumlah sisi, panjang sisi, besar sudut, serta dan tidaknya sisi yang sejajar. Memahami ciri-ciri bangun datar sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena bentuk bangun datar banyak ditemui pada berbagai benda di sekitar kita. Pembelajaran hari ini cukupkan sampai di sini gitu ya. Nanti selanjutnya yang tadi kurang paham nanti kita bahas ulang gitu ya di pertemuan selanjutnya, oke? Nah, boleh nih KM-nya ditutup lagi dengan doa ya sebelum pulang. Berdoa dimulai. Sebelum kalian pulang, Ibu mau pantun dulu nih. Nanti